mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سماوى يلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang seorang wanita yang sepertinya ini adalah kondisi dirinya, yaitu wanita dalam kondisi hamil muda yang mengalami muntah-muntah, begitu juga tidak doyan makan. Apakah ada keringanan baginya untuk tidak berpuasa? Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita mengucapkan ungkapan terima kasih kepada sang penanya. Jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya beserta keluarganya dan kita juga di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya para ulama mereka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang bahwasanya seorang wanita yang dalam kondisi hamil, yang dia mengkhawatirkan janinnya atau juga mengkhawatirkan dirinya, begitu juga wanita yang sedang menyusui, mengkhawatirkan bayi yang disusui dengan sedikitnya air ASI-nya, atau dia juga mengkhawatirkan dirinya ketika dia berpuasa, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk bolehnya wanita yang hamil tersebut, yang mengkhawatirkan janin dalam kandungannya, begitu juga wanita yang menyusui yang mengkhawatirkan bayi yang disusuinya dengan sedikitnya ASI, atau mengkhawatirkan dirinya dalam kondisi yang kehausan. Begitu juga bagi wanita yang hamil tersebut, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dengan kata lain, ini adalah kesepakatan dengan status ijma' dari para ulama mujtahid. Ijma' seperti ini disandarkan kepada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, begitu juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, bahkan ada yang mensahihkan. Kita ambil salah satu redaksinya. Ini redaksi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salati
wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sauma awis siyama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menggugurkan dari orang yang safar setengah dari sholat, dan juga menggugurkan dari orang yang safar, dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui puasa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya bagi wanita yang hamil atau yang menyusui ketika tidak mampu untuk berpuasa atau mengkhawatirkan bayinya, janinnya, atau dirinya dalam kondisi kehausan atau yang semisalnya untuk tidak berpuasa. Baik para muslim rahimani warahmatullah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang kewajiban setelah dia tidak berpuasa. Setelah dia mendapatkan dispensasi keringanan untuk tidak berpuasa, para ulama berbeda pendapat apa yang wajib bagi wanita tersebut, wanita yang hamil atau menyusui. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 5 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban apapun sama sekali, baik itu mengqadha, mengganti puasa di luar Ramadan, atau memberi makan fidyah. Ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang mengatakan wajib bagi wanita tersebut, baik itu wanita yang hamil ataupun menyusui ketika tidak berpuasa. Ketika dia mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya 2 sekaligus, yaitu mengqadha, mengganti puasa Ramadan itu di luar Ramadan, sekaligus membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian pendapat ini pendapat yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan dengan merinci. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya bagi wanita yang hamil maka wajib mengqadha, wajib mengganti puasa Ramadan itu di luar bulan Ramadan. Adapun bagi wanita yang menyusui maka 2 sekaligus, yaitu wajib mengqadha, mengganti puasa Ramadan di luar Ramadan, sekaligus membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, ini pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik. Kemudian ada pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib mengqadha saja, yaitu mengganti puasa. Mengganti puasa saja, tanpa harus memberi makan orang miskin, yaitu tanpa membayar fidyah. Ini pendapat yang disandarkan kepada Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Lalu ada pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang kelima. Ini adalah pendapat yang disandarkan kepada 2 sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu pendapat yang mengatakan hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja, tidak yang lainnya. Hanya membayar fidyah saja, tidak yang lainnya. Ada riwayat yang datang dari mereka berdua. Yang pertama adalah riwayat yang berasal dari Nafi', yaitu mantan budak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kanat bintun libni Umar radhiyallahu anhuma tahta rajulin min Quraisyin. Dahulu seorang putri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
itu bersuamikan seorang laki-laki dari suku Quraisy. Wa kanat hamilan, dan putrinya tersebut dalam kondisi hamil. Fa asabaha 'atasun fi ramadhana, lalu putri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mengalami kehausan di bulan Ramadan. Fa amaraha ibnu Umar radhiyallahu anhuma an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memerintahkan putrinya tersebut untuk tidak berpuasa, membatalkannya, dan memberikan makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Untuk setiap hari yang ditinggalkan. Riwayat ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan dinyatakan sanadnya sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Irwaul Ghalil. Kemudian ada riwayat juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ia mengatakan kepada putrinya yang juga dalam kondisi hamil. Ia mengatakan satu hari kepada putrinya di bulan Ramadan, "Anti bimanzilatil kabiril ladzi la yutiqu as-siyama." Engkau bagaikan seorang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Fa'aftiri, maka berbukalah. Wa at'imi an kulli yaumin nisfa sa'in min hintatin, dan berikanlah makan dengan setengah sa' dari biji merah, gandum yang berwarna merah, untuk setiap hari yang ditinggalkan tersebut. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, demikian pula Abdul Razak dalam musannafnya dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih. Demikian. Dua sahabat yang mulia ini, mereka memerintahkan dan berpendapat hanya memberi fidyah saja bagi wanita yang hamil, yang diberikan, yang mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, untuk mereka ini hanya membayar fidyah saja. Dan ini pendapat yang tentunya tersebar di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya, namun tidak didapatkan adanya perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat yang lainnya sepakat atau setuju dengan pendapat mereka ini. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat dan saya condong kepada pendapat ini, yaitu bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, ketika mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, maka kewajiban bagi mereka hanyalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan, atau disebut dengan fidyah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? خلافك فافتح مع سكون وقصره فما صف نأى أخر معا همزه ملفا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Ada pertanyaan dari hamba Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang dialaminya, yaitu keraguan di dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala, yang dia ingin mencari ketenangan iman di dalam dirinya, yang ia mengakui itu sebab dosa. Adakah cara yang bisa menghilangkan keraguan tersebut?
Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita mengucapkan kepada sang penanya jazakallahu khaira atau jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya beserta keluarganya di mana saja mereka berada. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keraguan-raguan itu datang bisa jadi memang karena dosa. Bisa jadi. Dan sesungguhnya syaitan laknatullah alaih yang telah membisikkan hal itu di dalam diri kita. Oleh karenanya, cara untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut pertama sekali adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa dengan taubatan nasuha. Bertobat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara meninggalkan dosa-dosa yang ditaubati tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesal dengan sebenar-benar penyesalan atas tindakan dosa yang telah dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad dengan sebenar-benarnya dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Lalu sebagian ulama ada yang menyertakan dan menambahkan adalah mengiringi dosa-dosa yang telah dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya taubat itu merupakan kebaikan. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu ini akan menghilangkan keburukan-keburukan, dosa-dosa dan pengaruhnya. Di antaranya keraguan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Di antaranya adalah dosa-dosa dan pengaruh-pengaruhnya, bekas-bekasnya, dampak buruknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha adalah memutuskan keraguan-raguan tersebut. Menghentikan, meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa saja yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maksudnya adalah kepada yang yakin. Tinggalkan, buang apa saja yang meragukan itu kepada satu yang yakin. Bila kita ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah adalah zat yang maha hak, zat yang maha benar, dan dipastikan dia adalah benar, karena tidak mungkin segala sesuatu ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Tidak ada satu yang ada ini kecuali pasti ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya. Dan dia bukanlah banyak, namun dia satu-satunya yang mampu, yang berkuasa, yang mencipta,
yang adanya tanpa didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Zat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya, baik itu pada zatnya, pada sifat-sifatnya, maupun pada perbuatan-perbuatannya. Dialah zat yang satu, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang yakin, dan itu dibenarkan oleh akal. Perlu kita ketahui bahwasanya syaitanlah yang memunculkan keraguan-raguan itu pada diri manusia. Maka cara yang ampuh adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sesungguhnya diyakini dalam hati setiap manusia, yang dibenarkan oleh fitrah manusia, yang didukung oleh setiap akal manusia. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan putuskan, tinggalkan. Jangan ikuti keraguan-raguan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza." Syaitan itu datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, siapakah yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqula, sampai dia akan katakan, man khalaqa rabbaka, siapakah yang telah menciptakan Rabbmu? Allah itu. Lihat, dimunculkan hal seperti ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat sesuatu yang dia baharu, yang dia juga ada, padahal dia ada tanpa didahului dengan ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan kebinasaan. Hidupnya sempurna, keberadaannya sempurna. Kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ, maka apabila hal itu sampai kepadanya, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Waliyantahi, dan berhentilah, putuskan, tinggalkan. Demikian. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, selain berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghentikan keraguan-raguan tersebut, menepisnya, mendepaknya dari hati kita, dan jangan memikirkannya kembali. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan sebuah ungkapan selain permohonan perlindungan kepada Allah, adalah ungkapan yang menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ya'tihi syaitanu fayaqulu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan didatangi oleh syaitan, lalu syaitan tadi mengatakan, "Man khalaqaka?" Siapa yang menciptakanmu? Fayaqulu, maka manusia itu bisa jadi akan menjawab, Allah. Fayaqulu, lalu dia akan katakan lagi, faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah tersebut? Lihat ya. Lalu apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai solusinya? Fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Maka apabila salah seorang di antara kalian mendapati hal tersebut pada dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah wa bi rasulih.
Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Karena sesungguhnya hal itu akan hilang darinya. Demikian. Tinggalkan keraguan-raguan tersebut. Berpindahlah, beralihlah kepada yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup, yang dia ada hidupnya dan adanya tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Hidup yang sempurna, keberadaan yang sempurna, tinggi di atas seluruh hamba-hambanya, tinggi di atas seluruh para hambanya dan makhluk-makhluknya, yang tidak bergabung dengan satu makhluk pun yang dia telah ciptakan. Kemudian memohon ampun atas dosa-dosa, demikian pula mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tersebut. Lalu katakan, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Camp You. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang adik perempuan istri yang bersafar bersama dengan kakak kandungnya, yaitu sang istri dari laki-laki ini, yang bersafar bersama dengan kakak kandungnya yang perempuan bersama dengan suami kakaknya. Apakah diperbolehkan secara syar'i? Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kembali kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya beserta keluarganya di mana saja mereka berada. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita wajib baginya ketika dia bersafar untuk bersama dengan mahramnya. Wajib. Maksud mahram di sini adalah mahram, yaitu orang yang haram dinikahinya dengan status selamanya, seperti ayahnya, seperti pamannya, kakeknya, saudara kandungnya, anak laki-lakinya yang sudah dewasa atau sudah baligh, bapak mertuanya, atau seterusnya yang menjadi mahram baginya. Adapun saudari kandungnya ataupun wanita-wanita lainnya, maka ini bukanlah mahram baginya. Walaupun wanita tersebut itu bersafar
bersama dengan mahramnya atau bersama dengan suaminya. Maka apabila suami tersebut atau laki-laki yang menjadi mahram atau suami bagi perempuan yang bersamanya, bersama wanita tersebut, itu tidak memiliki kemahraman atau bukan suaminya, maka tidak boleh dia berangkat safar dengan keduanya. Dalam kasus yang ditanyakan ini, maka tidak boleh wanita ini, adik perempuan dari seorang istri, untuk bersafar dengan laki-laki bersama dengan istrinya, yang istrinya ini adalah kakak kandung dari sang wanita ini. Maka tidak boleh dia bersafar, karena keduanya bukanlah mahram baginya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun makna yang sama, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Wala tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Dan tak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki, faqama rajulun. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri. Faqala, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada wa inna imraati kharajat hajatan. Dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah tercatat di dalam peperangan ini dan peperangan itu. Sementara sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, idhab, pergilah. Dalam riwayat yang lain, intaliq, berangkatlah. Dalam riwayat yang lain, irji, kembalilah, masuk kembali ke rumah. Fahujja ma'a imra'atik, berhajilah, lalu berhajilah bersama dengan istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun makna yang sama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk urusan yang begitu penting, yaitu berhaji, Rasulullah SAW tidak benarkan seorang wanita untuk berangkat sendirian tanpa mahramnya, juga tanpa suaminya. Sampai-sampai Nabi SAW membatalkan seorang suami yang sudah tercatat dalam keikutsertaannya dalam perang-perang tertentu. Maka Rasul batalkan agar dia bisa menemani istrinya berhaji. Lalu bagaimana dengan seorang wanita dalam kondisi dia bersafar tanpa ada keperluan yang penting, bukan untuk urusan yang urgent, mungkin hanya urusan duniawi. Haji rukun Islam yang terakhir, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW untuk wanita itu berangkat sendirian. Lalu bagaimana dengan keperluan-keperluan yang derajatnya di bawah haji?
Bagi wanita tentunya tidak diperkenankan untuk berangkat tanpa mahram. Oleh karenanya hendaknya wanita tersebut ketika hendak bersafar maka hendaklah dia bersama dengan mahramnya. Kakak kandungnya bukanlah mahram baginya. Demikian pula suami kakak kandungnya bukanlah juga mahram dengan status selamanya bagi dirinya. Jangan durhakai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mentaatinya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.